Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Sinjani Mareta. Nama saya Eva Nurjana. Dan saya Ade Islamul Mukarom dari kelas 2B Prodi 1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi kita akan melakukan role play counseling terkait HIV/AIDS. Check this out. Kita sudah sering mendengar tentang HIV/AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ibu ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium saja. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ibu dan bapak siapa ya? Saya Ibu Eva. Ibu Eva dan Suami saya Bapak Ade. Bapak Ade. Nah, jadi bagaimana Pak, Bu? Apakah ada yang ingin Ibu dan Bapak selingkan gitu, yang Ibu rasakan dan Bapak rasakan gitu? Jadi mungkin suami saya yang akan Oh ya, silakan Pak. Jadi begini Bu, maksud kami datang ke sini mungkin dari faktor saya sendiri seperti ada terinfeksi gejala HIV, Iya. dari faktor lingkungan kerja, mungkin dari gejala-gejala yang saya rasakan, mungkin gitu ya Bu, bisa Gejala dijelaskan. seperti gimana ya? jadi suami saya itu ada kayak gejala-gejala yang saya lihat di YouTube ya Bu. Oh iya. Iya, jadi ada sariawan gitu. Sariawannya itu lama, hampir 2 tahun ya. Iya, hampir lama. Lama gitu. Jadi itu apakah itu tanda-tanda HIV atau bukan Bu? Ini sebelumnya sariawan ini udah pernah diperiksa nggak ke dokter gitu? Kita cuma minum obat sariawan biasa aja dari apotek. Tapi selama 2 tahun ini belum pernah sembuh sama Iya. sekali. Iya. Nah, tadi kan yang Bapak Ade bilang kan HIV ya, dan ini salah satu gejala yang Ibu dan Bapak rasakan. Apakah ada demam atau keringat malam gitu? Ada beberapa kali demam. Sebelumnya Ibu dan Bapak tahu nggak apa itu HIV? Setahu kita cuma tahu penyakit yang menular ya. Nah, penyakit menular. ya biar saya jelaskan dulu ya. Jadi HIV itu bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan yang ada di tubuh kita. Nah, kemudian HIV ini tuh bekerja sangat perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejalanya gitu. Jadi kita gini nggak akan tahu Bapak Ade ini terinfeksi HIV atau enggak. Jadi supaya kita tahu Bapak Ade ini terinfeksi HIV atau enggak dengan cek tes lab gitu. Oh, jadi saya harus Iya. tes lab gitu. Iya, nih seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, Bapak Ade nanti bisa melakukan tes ke lab. Jadi kita supaya tahu gitu apakah Bapak Ade positif terkena HIV atau enggak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian gejala awalnya HIV itu benar seperti yang Ibu Eva tadi katakan gitu ya, seperti demam, terus keringat malam, dan juga ada sariawan ya, apalagi itu sariawan yang bertahun-tahun. Nah, itu tuh merupakan fase pertama dari HIV. Oh Ibu, kalau misalkan suami saya tes, apa Ya. saya juga harus ikut tes? Iya, Ibu juga harus ikut tes gitu. Jadi saya sama suami nanti ikut tes. Iya, seperti itu. Oh ya Ibu, kita juga ada kedepannya kita pengen punya keturunan juga ya Bu. Iya. Nah kalau misalkan kita berdua positif, apa itu tidak berbahaya Bu buat nanti kandungan saya ke depannya? Nah, seperti ini dulu ya. Tadi kan udah fase pertama. Nah, kemudian fase kedua dari HIV itu, jadi HIV itu berkembang secara perlahan tanpa memberikan gejala. Jadi bisa saja HIV itu tidak ada gejala sama sekali, seperti tidak ada demam, sariawan, terus keringat malam. Nah, itu merupakan fase kedua. Nah, fase yang paling beratnya itu adalah fase ketiga. Nah, seperti ini ya, fase ketiga. Jadi fase ketiga ini di mana si pasien HIV itu udah terkena virus HIV dan akan mengembang menjadi AIDS. Nah, akan mengembang menjadi AIDS. Nah, kalau sudah menjadi AIDS ini kekebalan tubuh itu bakal sangat lemah sekali gitu, karena virus bisa masuk dengan mudah ke dalam tubuh kita. Nah, untuk tadi kan Ibu mengatakan pengen keturunan gitu ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah menikah berapa tahun atau baru menikah? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun. 5 tahun, terus 2 tahun baru ketahuan ada HIV gitu ya. HIV. Tapi
ibu dan bapak tes lab ya, Iya. supaya kita tahu gitu. Kalau untuk langkah-langkahnya Bu, biar aman gitu kehamilannya kayak gimana? Nah, untuk langkah awalnya itu bapak dan ibu sudah benar ya, langkah awal untuk pengen program hamil dengan salah satu pasangan yang positif HIV itu dengan konseling seperti sekarang ini, dan nanti yang keduanya ibu bisa apa memenuhi beberapa syarat seperti rutin meminum obat ARV gitu ya. Oh, ARV itu obat apa ya Bu? Jadi ARV itu obat, nah ini ya Bu ya, jadi obat ARV itu terapi antiretroviral. Jadi obat ini untuk mengobati infeksi HIV gitu, tapi tidak menyembuhkan, hanya mengobati saja. nah iya gitu, hanya mengobati saja. Tapi nggak akan. Bu, Ya. untuk HIV sendiri apakah bisa disembuhkan? Nah, untuk seseorang yang sudah terinfeksi HIV itu tidak bisa sembuh, tapi kita bisa mengurangi rasa sakit dan juga mengurangi sedikit-sedikit virusnya. Seperti itu. Jadi karena kan jika sudah terkena virus HIV, 10 tahun yang akan datang virusnya itu akan berkembang menjadi AIDS. Nah, untuk mengurangi ataupun untuk supaya enggak jadi AIDS gitu ya, bapak dan ibu tuh harus rutin mengonsumsi obat ARV tadi yang sudah dijelaskan gitu ya, supaya tidak ke AIDS. Karena kalau misalnya AIDS ini udah fase yang sangat ini ya, semakin parah gitu. Nah, jadi obat yang barusan yang ARV itu tidak bisa menyembuhkan, namun hanya bisa mencegah pertumbuhan virusnya gitu. Jadi selama itu tidak akan ke AIDS, jadi akan tetap HIV aja. Mungkin sekarang saya sama suami harus cek dulu Cek ya. dulu ya, cek dulu. Iya. Untuk ceknya dari sini dikasih Oh, pertama iya. atau kita? Iya, nanti dari saya dikasih ya, nanti bapak Surat bisa rujukan. yang bentar ya. Nah, gimana ibu dan bapak sudah dapat dimengerti tentang Iya. obat ARV itu? Dapat mengerti. Nah, ya. Tapi Bu, ada yang ingin saya tanyakan untuk silakan. nanti faktor persalinannya, apakah Oh, iya. normal atau gimana? Nah, jadi nanti ibu dan bapak bisa mengambil persalinan secara seksual sesar seperti itu, supaya bayinya tidak langsung kontak dengan darah, karena kan HIV itu rentan dengan penularannya rentan dengan darah ya, seperti itu. Nah, untuk HIV-nya sendiri apakah ibu dan bapak sudah bisa dimengerti? Insya Allah ya. Sudah bisa dimengerti. Nah, gini ya Bu ya, nanti setelah ibu dan bapak sudah memenuhi persyaratan seperti konsul sekarang ini, terus nanti cek lab dan juga meminum obat ARV secara rutin, nanti ibu dan bapak sudah bisa melakukan hubungan seksual selama 3 hari tanpa alat kontrasepsi gitu ya. Nah, tapi dilakukannya pada saat masa subur. Seperti itu ya. Untuk konsul ini Bu, harus terus menerus apa? Oh gimana? iya. Nah, untuk konsul ini tuh bisa ibu dan bapak setengah tahun juga bisa, ataupun 1 tahun 1 kali juga bisa, karena kita harus melakukan pengecekan gitu ya, apakah si virus HIV-nya itu semakin banyak atau berkurang seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya Bu. Nih, syarat seorang ODHA yang ingin hamil itu jika HIV-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi selain itu syarat lainnya adalah kekebalan tubuh atau CD4 yaitu berada di batas normal, yaitu antara 410 sampai dengan 1500 seperti itu. Kita lihat sama-sama ya Bu ya, ini videonya supaya ibu dan bapak semakin lebih tahu lagi apa itu HIV. Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderita, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal, jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV. Dan apakah kalian tahu, dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga.
Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1/100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Nah Bu, Bapak, ini sudah ada ya di saya data konselingnya untuk hari ini. Diingat ya Pak ya Bu ya, harus memenuhi syaratnya supaya Ibu bisa melahirkan anak dengan tanpa HIV gitu ya. Ya, nanti Ibu bisa rutin untuk konseling lagi gitu ya. Ini sebenarnya bisa diambil apa ya? Konseling untuk saat ini udah selesai ya Bu ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa langsung cek website ya. Itu datanya bisa nanti diberikan kepada pihak di labnya. iya. Sebelumnya makasih ya Bu. Iya, Untuk- sama-sama. Untuk konseling hari ini mungkin cuma sekian Iya, dulu. iya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa mempunyai keturunan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan Jangan lupa lupa Like dan komen karena pasti video ini sangat bermanfaat sekali. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.